Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendro Swelo. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Regional Bukit Tinggi tahun 2023 angkatan 17 kelompok 4, dan saya berasal dari Puskesmas Purnama Kota Dumai. Oke, baik. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang pentingnya melakukan pengobatan rutin, terutama untuk pasien diabetes mellitus. Oke, selamat menyaksikan. Diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Gula darah adalah kadar glukosa yang terdapat dalam darah. Glukosa ini diperoleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel dalam tubuh. Insulin ini seharusnya diproduksi terus oleh pankreas. Nah, pada penderita diabetes, insulin yang harusnya cukup diproduksi pankreas ternyata kurang, sehingga banyak glukosa yang tidak dapat masuk ke dalam sel dan terjebak di dalam darah. Ketika kita lakukan pemeriksaan, kadar gula darah normal sewaktu atau acak yaitu di bawah 200 mg per desiliter. Kemudian kadar gula darah puasa yaitu di bawah 126 mg per desiliter. Gejala khas diabetes mellitus yaitu sering lapar, sering haus, sering buang air kecil terutama malam hari, serta berat badan turun tanpa sebab. Nah, beberapa faktor risiko seorang untuk terkena diabetes, diantaranya mungkin di keluarganya ada yang sudah menderita diabetes ataupun faktor keturunan, kemudian berat badan yang berlebih atau obesitas, terus juga kurangnya berolahraga, juga faktor usia dan faktor stres ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan seorang untuk terkena resiko diabetes. Ketika seseorang sudah terdiagnosa diabetes dengan kadar gula yang tidak terkontrol, kemudian tidak teratur untuk berobat atau memeriksakan ke dokter, nah ini sangat berakibat bisa terganggunya fungsi organ tubuh yang menyebabkan komplikasi seperti stroke, kebutaan pada mata, serangan jantung, gagal ginjal, dan infeksi luka pada kaki yang bisa berakhir dengan amputasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terdiagnosa diabetes, agar komplikasinya tidak terjadi dan tidak memperburuk kesehatan Bapak Ibu, maka di sini saya sangat menganjurkan agar kiranya Bapak Ibu selalu melakukan pemeriksaan secara rutin, cek gula secara rutin, berobat ke dokter secara rutin, dan juga mengkonsumsi obat secara rutin sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh dokter, dan juga mengikuti edukasi tentang diabetes. Jangan Bapak Ibu merasa tidak bergejala, tidak merasa sakit, kemudian makan apa saja, terutama yang manis-manis tinggi gula, juga sudah jarang beraktivitas fisik, terus tidak pernah kontrol berobat secara rutin, kemudian tiba-tiba kadar gulanya naik melonjak tinggi. Nah, ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan koma bahkan kematian. Sebelum semua komplikasi tentang diabetes itu terjadi, marilah Bapak Ibu kiranya selalu melakukan check up secara rutin, karena diabetes tidak bisa disembuhkan, hanya saja bisa dikontrol agar semuanya baik-baik saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mau kenal dengan diabetes, cara pencegahannya mudah kok. Yang penting kita harus cerdik. Apa itu cerdik? Cerdik itu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik atau berolahraga, diet seimbang seperti makanan yang tinggi serat, misalkan banyak makan buah dan sayur seperti alpukat, pir, pisang, ubi jalar, kentang, dan juga sayur-sayuran. Dan harus mengurangi
karbohidrat seperti nasi putih, roti, makanan siap saji, dan juga makanan dalam kemasan. Kemudian istirahat cukup dan kelola stres. Nah, demikian jadi kesimpulannya, pendekatan yang baik untuk diabetes tentunya adalah dengan pencegahan dan mengubah gaya hidup yang sehat. Juga makanan yang sehat yang harus diikuti dengan check up secara rutin. Demikian yang bisa saya sharingkan. Bukan diabeteslah musuh terbesar Anda. Musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Bagaimana cara kita agar bisa disiplin mengkonsumsi makanan yang baik, menjaga pola pikir yang baik, dan berolahraga secara rutin. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua.